Pagi ini saya akan membahas satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 7 ayat 15 sampai dengan 23. Melakukan kehendak Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang buah yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin dari pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang menghasilkan buah yang baik dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu dapat mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Haleluya. Pagi ini saya akan mensoroti ayat 15 sampai dengan 23 dari Matius 7. Apa yang Tuhan mau pada setiap kita hari-hari ini, di masa-masa akhir ini, di masa-masa pandemi ini, di masa-masa krisis ini, saya melihat bahwa hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, teruji sekali, kelihatan sekali, bahkan kalau saya boleh katakan bahwa sebagian daripada kita yang dikatakan pelayan, anak-anak Tuhan, itu sudah mulai luntur. Dulu ada pujian, kerja buat Tuhan sungguh manise. Dipanggil Tuhan sungguh manise. Membuang diri ke ladang Tuhan sungguh manise. Biar kerja sonder gaji. Haleluya. Saya rindu setiap kita ingat lagu ini. Setiap kita ingat lagu ini. Kerja buat Tuhan sungguh manise. Tetapi apa yang terjadi? Waktu saya masih pelayanan di waktu semester 3 dulu, saya ada sekelompok anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang getol sekali pelayanan. Bahkan di situ terdapat anak seorang pendeta. Anak seorang pendeta ini rohani sekali, luar biasa. Ketika mereka kepleset itu mereka bilangnya Tuhan Yesus. Waktu kaget mereka teriaknya Tuhan Yesus. Saya terkesima sekali dan saya kagum sekali dengan suatu statement itu. Luar biasa. Wah, ini hari-hari di pikirannya dia Tuhan Yesus. Bahkan kalau sampai lupa bayar parkir pun kadang-kadang bilang, oh Tuhan Yesus. Saya dalam hati berpikir, wah rohani sekali, luar biasa ya. Tetapi apa yang terjadi ketika sekian puluh tahun kemudian, sekian tahun setelah kita berpisah, setelah pada menikah, setelah pada punya anak, ternyata itu hanya suatu latah. Orang Jawa bilang, copot. Ketika kita melihat kemudian dalam sisi kehidupan, kerohaniannya bukan semakin grow up, bukan semakin bertumbuh, bukan semakin dekat kepada Tuhan. Tetapi yang saya melihat anak-anaknya berantakan, keluarganya diambang perpisahan dan sebagainya. Nah, ini patut kita renungkan bahwa
Kalau kita ini dipanggil Tuhan, panggilan Tuhan tidak pernah salah buat setiap kita. Dari rahim ibu kita sudah istilahnya sudah direnda, sudah dicetak dalam blueprint-nya Tuhan. Oh, nanti kamu akan seperti ini. Oh, nanti akan seperti ini. Oh, nanti akan seperti ini. Ya, kita hari-hari ini jangan sampai tertipu dengan hal-hal yang demikian. Saya kaget ada satu statement dari seorang gembala yang mengatakan bahwa oh ya, yang penting kalau di gereja pengajaran itu nggak usah disampaikan secara keras dan ketat. Yang penting cincai-cincailah. Pokoknya jemaat senang, jemaat penuh, bahkan bila perlu undang dukun, undang artis yang nggak rohani sama sekali. Lah, ini kan sebetulnya bertentangan dengan Matius 7:15-21. Pada hari akhir banyak nabi-nabi palsu, orang mengajarkan yang nggak benar. Bahkan ada satu dari menit 01 khotbah sampai menit ke-60 itu bicaranya mengenai penampakan, mengenai future, mengenai forex dan sebagainya. Lah, ini nggak benar. Apa yang saya mau katakan bahwa hari-hari ini setiap kita anak-anak Tuhan jangan tertipu oleh casing, jangan tertipu oleh kalung salib, jangan tertipu oleh orang-orang yang mengaku bahwa mereka ini mempunyai kedekatan, istilahnya orang dalam dari kerajaan surga. Kenapa? Ya, mereka membungkus casing itu dengan seolah-olah kayak rohani, seolah-olah dengan seruan-seruan mereka itu kita dijamin masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat ini dengan jelas mengatakan, bukan kamu yang berseru-seru dan mengusir setan dan melakukan suatu pelayanan yang luar biasa secara kualitas, secara kuantitas, bahkan di luar rumahmu orang tepuk tangan kepada pekerjaanmu, tetapi di dalam keluargamu engkau hancur segalanya. Bahkan iman percayamu kepada Tuhan boleh dikatakan engkau seorang ateis. Saya juga pernah kaget melihat seorang penginjil yang ternyata di dalamnya dia seorang ateis. Dia bicara mengenai Yesus, tapi hatinya, pikirannya semua dia tidak percaya kepada Tuhan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Sebetulnya secara ringkas bahwa mari hari-hari ini kita mikir lebih dalam, kita mikir melakukan kehendak Tuhan itu bagaimana. Melakukan kehendak Tuhan itu bagaimana. Memang kadang-kadang di dalam kehidupan kita dihadapkan di persimpangan. Kamu milih mana? Kamu milih ini atau milih itu? Kamu ada di persimpangan, keluarga dulu atau yang di luar dulu? Nah, ini jebakan-jebakan Batman menurut saya, bahwa kita harus bijak untuk memilih. Apa artinya tepuk tangan di luar rumah buat engkau, tetapi kalau keluargamu hancur? Bahkan saya ada satu statement dari hamba Tuhan yang saya kurang suka ya. Ketika jam 4 sore harus pelayanan, harus memberikan khotbah, istrinya ngancem, kalau kamu nggak nganter saya ke mall Kelapa Gading, kita bercerai. Ini pilihan yang sulit. Ini pilihan yang sulit. Terus pendetanya dengan excuse mengatakan, oh terpaksa saya batalkan pelayanan, saya nggak jadi khotbah karena saya harus nganter istri ke mall. Loh, kalau saya nggak nganter istri ke mall, mau kamu dikhotbahin sama pendeta cerai? Loh, ini adalah saya pikir prewednya nggak beres. Kemudian janjiannya waktu pacaran nggak beres. Pacarannya kebanyakan makan bakso dan tidak ngomong janjian. Artinya kurang memahami masing-masing dan kurang mengerti apa isi hati wanita. Karena wanita itu pengen dimengerti, pengen dikasih, pengen dibelanjani. Amin. Yang setuju lambaikan tangan. Haleluya. Ya, artinya begini. Saya kalau diskusi dengan anak-anak muda itu, mereka dalam masa mungkin pacaran. Saya bilang pacaran itu nggak usah banyak makan bakso, nggak usah banyak pergi-pergi, nggak usah banyak nonton. Tapi yang penting janjian. Janjian apa? Janjian next the future itu kayak apa? Supaya apa? Kalau kita janjiannya kuat, kalau kita mengadakan komitmennya kuat, tidak ada pihak ketiga masuk di antara hubungan suami istri kemudian. Itu intinya. Ya, kembali lagi kepada mengenai pengajaran-pengajaran palsu itu,
Mari hari-hari ini kita lebih peka dengan kehendak Tuhan yang berlaku atas hidup kita. Jadi kalau kita melakukan pelayanan, lakukanlah dengan setia. Biar sonder gaji, katakanlah kalau tidak ada PK pun kita tetap setia. Kalau kita hari ini, jalan-jalan dari gereja A, gereja B, gereja C, gereja D, saya percaya nanti kita akan bingung sendiri dengan pengajaran yang terjadi. Saya ada menasihati beberapa anak muda yang mereka ternyata mengalami kebingungan mengenai hal itu. Saya tanya, kamu digembalakan di mana? Oh, tergantung tergantung apa? Tergantung website. Websitenya apa? Kalau hari ini gereja A bicara ini, aku ikut ke sana. Kalau hari ini gereja B, ya saya katakan tertanam dalam satu gereja, maka engkau akan dimuridkan. Kalau engkau sudah dimuridkan, kamu akan ngerti kebenaran firman dan kamu akan siap diutus. Untuk apa? Untuk menjangkau yang lain. Jadi urut-urutannya itu nggak bisa dibolak-balik. Pertama kenal, dimuridkan, baru diutus. Kenal, dimuridkan, baru diutus. Ini sistem pola pengajaran dalam pemuridan supaya mereka juga ngerti. Banyak bertanya, Om, melayani Tuhan itu kan nggak ada cuan. Iya betul. Kalau kita ini terima keselamatan dari Tuhan gratis, kita berikan juga gratis. Kalau memang dikasih PK itu bonus. Bonusnya apa? Ya bonuslah buat naik taksi, bonuslah buat beli bensin, bonuslah buat tol. Tapi itu yang bukan utama menurut saya. Melayani Tuhan harus dengan hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Artinya adalah hati kita terpanggil untuk mereka, melayani jiwa-jiwa. Perlu bayar? Tidak. Karena apa? Karena kita terima gratis daripada Tuhan. Ini jebakan-jebakan Batman menurut saya bagi setiap kita anak-anak Tuhan hari-hari ini. Karena motivasi uang menjadi salah. Karena motivasi yang keliru sehingga kita menjadi pandangan mata kita terhadap suatu pelayanan menjadi bias dan kabur. Saya mendengar baru-baru ini saya tanya kepada pemimpin, kenapa si ini kok pindah ke si ini? Dari gereja A kok pindah ke gereja B, kok pindah ke gereja C, kok pindah ke gereja D. Oh ternyata ada istilah dia. Apa? Maribet. Maribet itu seingat saya adalah penyanyi Denpasar Moon. Ya, ternyata bukan. Marini Betani katanya. Jadi sesudah Betani loncat ke sana, loncat ke sini. Demi apa? Ya mungkin demi uang, demi popularitas, demi apa gitu. Jadi menurut saya ini sebetulnya tidak elok dalam pelayanan. Susah dan senang kalau kamu sudah digembalakan di gereja lokal, mau hari ini makan singkong, mau hari ini makan steak, tetap setia dalam gereja lokal. Sehingga kita ini diproses, dibentuk, sehingga kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita loncat sana, loncat sini, demi apa? Demi uang, demi popularitas, demi follower, demi itu, arah kita jadi belok di hadapan Tuhan. Dan kita tidak didapatinya Tuhan setia dalam pelayanan. Saya rindu setiap kita hari-hari ini. Hari-hari ini bukan semakin mudah, hari-hari ini bukan semakin baik, tapi hari-hari ini semakin jahat. Itu sebabnya saya nggak menyalahkan anak-anak muda yang mereka mengejar uang dan sebagainya. Mereka takut masa depan. Kalau menurut saya, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka masa depan itu Tuhan akan direndah untuk hidup. Gak usah takut masa depan, biarlah Tuhan yang mengatur kita. Yang penting kita menyerahkan diri kepada Tuhan secara totalitas, secara setia, secara disiplin, secara bertanggung jawab. Jadi kita perlu upgrade diri kita. Kita perlu tertanam dalam gereja lokal kita. Supaya apa? Supaya kita digembalakan. Saya percaya bahwa setiap kita bukan seorang Superman. Hari-hari kita gak usah ngurusi yang terjadi. Tetapi yang penting kita doakan agar firman itu menjadi jawaban setiap pengambil keputusan di negeri ini. Saya di warung kopi, di kafe, dimanapun saya dengar orang bicara mengenai Brigadir Yosua dan Baradae. Wah, ribut semua jadi analis yang dadakan. Belajarnya dari mana? Dari YouTube. Mereka kurang mengerti dan mereka
terlalu cepat untuk mengambil keputusan, terlalu cepat untuk mengambil statement. Bagi saya ini bahaya. Tapi yang penting apa? Yang penting bagi kita tetap berdoa. Doakan negeri kita. Doakan agar Indonesia ada aman, damai, sejahtera. Doakan agar pemimpin kita mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Itu tuntunannya. Sehingga apa? Sehingga semua yang bersalah harus dihukum. Semua yang jadi anak-anak Tuhan harus jadi terang dan garam. Sehingga mereka mengambil keputusan untuk negeri ini adalah sesuatu yang baik. Kita ulangi ayat yang ke-22 dikatakan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu? Pada waktu itu aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Hari-hari ini kita tahu bahwa banyak orang yang beridentitas sebagai Kristen, sebagai anak Tuhan, belum menjadi berkat, belum menjadi terang dan garam, termasuk saya. Itu sebabnya pagi ini, biarlah renungan firman Tuhan hari-hari ini, kita koreksi hidup kita. Adakah kita mengejar popularitas? Adakah kita mengejar uang? Adakah kita mengejar pangkat kedudukan? Mari setiap kita renungkan baik-baik bahwa mari kita dalam setiap langkah, mulai jam sesudah kita doa pagi ini, kita pikirkan apakah kita melangkah menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan melakukan kehendak Tuhan, sehingga pada saatnya Tuhan berkata, sabaslah hai hambaku yang setia, ikutlah dalam perjamuan anak domba, karena sorga diberikan, sorga disediakan buat setiap kita yang berkenan kepada Tuhan.